Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Hari ini Minggu 31 Desember 2023. Ya, sebentar berapa jam ke depan kita akan meninggalkan tahun 2023 dan kita akan masuk dalam tahun yang baru 1 Januari 2024 ya. Saya akan menyampaikan pesan untuk jemaat GSKI Aletia Cimanggis ya. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi berkat dalam menghadapi tahun 2024 ya. Mari kita berdoa. Segala puji hormat syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari, bahkan sepanjang tahun 2023 ini. Kalau sebentar kami tidak memasuki tahun yang baru 1 Januari 2024, kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu sepanjang tahun ya Bapa. Kiranya Engkau senantiasa ada bersama kami. Kami senantiasa perlu hadirat-Mu dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jalannya pemberitaan firman pada sore malam hari ini dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, hari ini Minggu 31 Desember 2023. Sebentar ya, beberapa jam ke depan kita akan meninggalkan tahun 2023 dan kita akan masuk tahun baru 1 Januari 2024 ya. Sudah menjadi kebiasaan bagi setiap kita, khususnya orang percaya, ketika kita memasukin awal tahun ya, kita mengadakan ibadah ya, ibadah ucapan syukur atau ibadah menyambut tahun yang baru ya. Ibadah ucapan syukur berkenaan dengan penyertaan dan pimpinan Tuhan sepanjang 2023 ya, sehingga kita bisa melewatinya dengan damai sejahtera, sukacita karena penyertaan dan pimpinan Tuhan ya. Tentu ya, tentu dalam memasuki tahun 2024 ini kita masih harus terus berjuang ya. Kita masih terus berjuang sekalipun mungkin ada beberapa orang memprediksi bahwa tahun 2024 ini mungkin dikatakan tahun yang penuh berkat atau tahun penuaian atau tahun yang penuh kemenangan ya. Banyak khotbah-khotbah mimbar seperti memberikan sesuatu yang optimis memasuki tahun 2024. Tetapi bagi saya pribadi, sejatinya di hadapan Tuhan pergantian tahun itu hanya penandaan tanggal ya, penandaan pergantian tahun. Tidak ada yang istimewa di hadapan Tuhan ya. Kalau toh itu mungkin dianggap oleh Tuhan bahwa itu adalah hari atau tahun yang spesial atau yang luar biasa, itu ketika Tuhan menyaksikan umatnya, orang-orang percaya itu berbalik dan bertobat ya, meninggalkan kehidupan lama ya, dan memasukin di kehidupan baru yang penuh dengan kesungguhan dan dalam pimpinan Roh Kudus. Itu mungkin yang akan Tuhan catat sebagai momen yang paling membanggakan ya, paling menyenangkan. Tetapi kalau pergantian tahun ini ternyata Tuhan dapati tidak banyak orang percaya yang punya gairah atau spirit yang merubah cara hidupnya ya. Tidak banyak orang percaya yang menyadari kesalahannya selama ini dan berkomitmen untuk merubah cara hidupnya di tahun depan ini ya. Bagi Tuhan itu bukan sesuatu yang istimewa ya. Ya, ini yang seringkali disuarakan
ya, disuarakan di mimbar-mimbar gereja, ya. Wah, ini tahun kemenangan, tahun pemulihan, tahun penuaian, ya banyak. Ya mereka melabel tahun depan itu dengan tahun yang itu membangkitkan optimisme. Memang itu tidak ada yang salah. Ya saya katakan itu tidak ada yang salah. Tetapi semua itu kembali kepada masing-masing kita. Ya, masing-masing kita. Ya, hamba Tuhan boleh beliau menubuatkan atau mengatakan bahwa tahun ini tahun yang penuh pengharapan, tahun penuaian, tahun penuh kemenangan, boleh-boleh saja. Ya, tidak ada yang salah. Tetapi ingat, itu tidak serta-merta berlaku untuk semua orang percaya. Ya. Karena kenyataannya kita tidak jarang ketika memasuki tahun yang baru, kita melihat kehidupan orang percaya malah justru seperti dirontokkan oleh Tuhan, compang-camping. Artinya apa? Ya, dia memasuki tahun baru itu dengan tidak ada komitmen sama sekali untuk berubah menjadi lebih baik. Ya, yang fasik tetap fasik, yang duniawi tetap duniawi. Ya, yang punya spirit dunia tetap tidak berubah, ya tidak ada artinya. Ya, khotbah di mimbar yang disuarakan tahun yang penuh kemenangan atau apapun itu. Jadi saya mengingatkan sekali lagi ini kembali lagi kepada komitmen masing-masing pribadi. Saya ingatkan ini tergantung komitmen masing-masing kita sebagai orang percaya. Ya, bagaimana komitmen Bapak Ibu setelah memasuki tahun 2024 itu yang akan menentukan perjalanan hidup kekristenan kita. Ya, jadi kita jangan terbuai dengan nubuatan atau prediksi para pembicara-pembicara itu, jangan. Semuanya tergantung kita. Ya, tergantung kita. Ya, maka saya selalu katakan, jangan kita berhenti belajar Injil, jangan kita berhenti untuk berubah, ya, dan jangan kita berhenti untuk membangun mesbah doa intimasi dengan Tuhan. Jangan berhenti, karena justru langkah-langkah kecil yang sederhana ini yang akan menentukan tahun-tahun yang kita lalui. Ya, jadi bukan pandangan-pandangan yang besar, tapi justru langkah-langkah kecil langkah-langkah kecil kita yang kelihatannya sederhana, yang kelihatannya hanya sederhana, tetapi kalau itu kita kerjakan dengan penuh ketekunan, itu akan berdampak besar. Ya, jadi sekali lagi, kesuksesan, keberhasilan kita di tahun depan itu tergantung bagaimana kita merajut, ya, mempersiapkan diri kita untuk menyongsong tahun yang penuh misteri. Ya, saya harus katakan tahun yang penuh misteri, artinya apa? Bisa juga itu tahun yang untuk sebagian orang itu tahun yang penuh dengan keberuntungan, tahun yang penuh berkat, tapi mungkin juga untuk sebagian orang itu tahun yang banyak pencobaan, ada malapetaka, bisa jadi. Ya, tetapi sekali lagi saya hanya mengatakan bahwa berharaplah hanya pada Tuhan. Ya, berharaplah hanya pada Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur pasal 147 ayat 11. Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ingat, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, dan kepada orang
orang yang berharap akan kasih setianya. Nah, ini tidak mudah. Bagaimana kita mewujudkan bahwa kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, itu tidak mudah. Karena kenyataannya kita dapati, ya, makin lama orang beribadah, makin dia setia beribadah, bukan menjadi jaminan kalau dia akan jadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, bukan jaminan. Ya, artinya gini, artinya takut akan Tuhan itu harus memang kita munculkan dari diri kita sendiri. Kita mulai takut berbuat dosa, kita takut melukai orang lain, ya, kita takut menjadi batu sandungan, kita takut merugikan orang lain, ya, kita takut untuk kita mengecewakan Tuhan. Lah, perasaan-perasaan seperti ini kita yang membangkitkan, ya. Jadi jangan kita merasa seperti berjalan dalam keadaan yang normal, ya, kita merasa bahwa kita di track yang benar. Jangan, ya. Kalau kita lihat di dalam 2 Timotius 3 pasal 3 ayat yang ke-5. 2 Timotius 3 ayat yang ke-5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ya. Ayat ini jelas, ya. Kalau kita lihat perikopnya itu keadaan manusia pada akhir zaman. Ya. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ya. Bukan tidak ada orang beribadah, ya. Bukan tidak banyak orang yang meninggalkan ibadah. Mereka tetap beribadah, mereka tetap melayani, ya, mereka tetap ambil bagian dalam aktivitas gereja. Tetapi ayat 5 ini mengingatkan, ya, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ya, mereka secara jasmani, secara lahiriah ibadah, ya, ibadah datang melayani, tapi mereka memungkiri kekuatannya. Ya, mereka memungkiri kekuatannya, artinya apa? Mereka memungkiri kekuatannya, artinya apa? Mereka tidak merasakan hadirat Tuhan dalam ibadah mereka. Mereka tidak merasakan hadirat Tuhan di dalam setiap ibadahnya. Tidak merasakan, mereka tidak mempercayai adanya hadirat Tuhan dalam ibadah. Ya, percuma. Ya, sia-sia orang-orang seperti ini. Ya, karena kenyataannya kalau dilihat ayat di atasnya, ya, ayat 1 dari 2 Timotius 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, ya, dan sebagainya. Ya, apa yang disebutkan ayat ini betul-betul itulah keadaan akhir zaman. Ya, tapi ayat 5 katakan bukan mereka tidak ibadah, mereka ibadah. Ya. Nah, ini yang saya takutkan. Ini yang menjadi ketakutan kita. Sementara gereja tidak pernah sepi, kegiatan gereja terus berjalan, ya, jiwa-jiwa bertambah, tetapi
Tuhan tidak menemukan orang-orang percaya dengan karakter ilahi yang bisa dibanggakan. Mari saya ajak Bapak Ibu saya merenungkan. Ketika kita ada di titik di malam tahun baru ini, kita renungkan, kita koreksi, kita nilai diri kita sendiri. Ya, apakah benar seperti yang dikatakan 2 Korintus pasal 3 tadi? Ya, sulit menemukan orang yang jujur, yang tulus, yang taat, hormat pada orang tua, ya, yang tidak egois. Ya, ini harus menjadi evaluasi Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, maka dalam memasuki tahun baru tahun 2024 ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita berkomitmen bahwa di dalam setiap ibadah yang kita hadiri, kita meyakini ada hadirat Tuhan. Ya, kita meyakini ada kekuatan, ada kuasa dari ibadah yang kita jalani. Kita yakin bahwa hadirat Tuhan ada. Dan tentu saja ini bukan hanya tugas seorang gembala, seorang pendeta. Ini juga tugas semua Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya. Mari kita menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Ya, kalau di dalam gereja masing-masing kita menghadirkan Tuhan, ya, pasti Tuhan hadir. Roh Kudus akan menyamar setiap kita, dan di sana ada kuasa. Ya, dan itu yang mampu merubah, karakter orang percaya, yang mampu mengarahkan supaya orang percaya memiliki cara pandang yang benar akan hidup ini. Ya, jadi mari kita awali dalam diri kita. Kita awali dari mesbah doa pribadi kita. Ya, apakah Tuhan hadir dalam setiap ibadah mesbah doa kita? Ya, apakah Tuhan hadir dalam setiap ibadah yang kita kerjakan, ibadah raya, ibadah tengah minggu? Ya, karena tadi katakan percuma mereka ibadah. Ya, bukan percuma, memang secara lahiriah mereka ibadah. Ya, bukan tidak ibadah, tetapi ternyata itu tidak mampu merubah karakter, merubah peragaan hidup orang-orang ini. Nah, ini yang menyedihkan. Ya, ini yang menyedihkan. Maka di depan tadi saya katakan di Mazmur 147 tadi, kita mulai memikirkan apakah kita ini sudah benar-benar menjadi orang percaya yang takut akan Tuhan, yang hanya berharap pada pertolongan dan kasih setianya. Ya, seringkali kita jauh. Ya, kita mengandalkan kekuatan manusia kita mengandalkan kolega, relasi kita dengan orang-orang yang hebat itu, sehingga Tuhan dianggap kurang atau tidak penting. Ya, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk lihat di dalam Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Artinya apa? Kalau dulu kita setia ibadah, tetap kita akan menjalankan. Jangan kendor. Ya, jangan kendor. Justru yang tadi saya katakan,
kita berusaha menarik hadirat Tuhan dalam setiap ibadah yang kita kerjakan. Ya, memasuki tahun 2024, ya, tahun yang penuh misteri, ya, yang mungkin untuk sebagian orang ada yang optimis, tapi untuk sebagian orang tidak optimis. Tetapi bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, apapun prediksi atau ramalan orang, selama kita terus membangkitkan gairah kita, membangkitkan spirit kita untuk melayani, untuk mengabdi bagi Tuhan, percayalah, tahun-tahun itu akan menjadi tahun-tahun yang memberkati kita. Ya. Jadi apakah tahun itu akan menjadi berkat bagi kita? Tahun yang penuh kemenangan bagi kita? Ya. Tahun penuhan bagi kita, itu tergantung Bapak Ibu Saudara dan saya secara pribadi. Ya. Kita tidak mungkin bisa memetik hasil tanaman kita dalam waktu seminggu, 2 minggu. Kita akan memetik hasil tanaman kita itu sekian bulan, sekian tahun baru kita bisa menikmati hasilnya. Sama. Ya, kita menjadi orang percaya, ya, kita akan bisa mewujudkan kita menjadi pribadi yang memiliki kepribadian seperti Tuhan Yesus. Itu tidak bisa dibentuk dalam 1 malam, dalam 1 bulan. Ya, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, orang-orang yang menyukakan hati Tuhan, orang-orang yang bisa diajak berjalan bersama Tuhan, itu kita perjuangkan. Ya, tidak mungkin kita dalam waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan terus ditarik Tuhan, mari berjalan, kamu ikut berjalan bersama saya, ikut proyek saya. Tidak. Ya, Tuhan pasti mempersiapkan orang-orang yang akan diajak berjalan bersamanya dengan melewati waktu-waktu yang itu sudah ditentukan Tuhan. Ya, dalam waktu-waktu yang ditentukan Tuhan itu kita diizinkan mengalami berbagai hal, dari mulai yang membuat kita bisa membuat kita patah, yang membuat kita kecewa, membuat kita menderita, tapi mungkin juga membuat kita sukacita, bisa membuat kita punya pengharapan, bisa. Ya, suka-suka Tuhan. Ya, apakah dia diajak berjalan lewat lembah, turun tebing, naik bukit, suka-suka Tuhan. Yang penting komitmen, Tuhan, aku mau berjalan bersama Engkau. Aku mau terus, kerajinanku tidak akan kendor. Ya, dan roh kami akan menyala-nyala melayani Tuhan. Ya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh, gairah, spirit kita menyala-nyala untuk kepentingan Tuhan. Melayani Tuhan, melakukan sesuatu untuk kepentingan Tuhan. Kita utamakan kepentingan Tuhan, maka Tuhan yang akan mengurus semua kepentingan kita. Ingat, kita utamakan kepentingan Tuhan, kita prioritaskan kepentingan Tuhan, maka Tuhan yang akan mengurus segala kepentingan kita, segala keperluan kita. Tuhan banyak jalan untuk menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Ya, selamat berjuang menyongsong tahun 2024 dengan tetap roh menyala-nyala. Jangan kerajinan kita kendor, layani Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, meterangkan firman dalam setiap hati dan ajar kami melakukannya. Pimpin kami memasuki tahun 2024 ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.